Kita mulai dengan bergerak cepat, tepat sasaran, terukur, tapi jangan takut dengan kesulitan. Ya. Saya masih mendengar beberapa tokoh meragukan kemampuan kita untuk laksanakan itu. Saya tidak katakan bahwa ini bisa selesai dalam 1 minggu, 2 minggu, atau 3 bulan. Tidak ada di antara kita yang punya tongkat Nabi Sulaiman. Tapi kita bisa berhitung, kita bisa mengelola, kita bisa alokasi dana, kita bisa kerahkan sumber daya. Dan kita akan mencapai target yang kita tentukan. Saya hakul yakin, saya pertaruhkan kepemimpinan saya. Bagi saya, makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategik. Yang tidak mendukung hal ini, silahkan keluar dari pemerintah yang saya pimpin. Kita satu tim, harus yakin semuanya. Ini cawe-cawe untuk keluarganya. Hei, kau baru sadar kita dari tahun 2017 sudah tahu Jokowi cawe-cawe untuk memenangkan Ahok agar jadi gubernur di Jakarta, sudah. Jadi bukan baru sekarang, itu cawe-cawe dari dulu. Tapi kenapa dulu kau diam? Kenapa dulu mereka diam? Karena dulu mereka ikut dukung Ahok, saudara. Mereka itu yang sekarang lagi teriak-teriak, kemarin dukung Ahok, kemarin dukung Jokowi, sekarang pura-pura marah kepada Jokowi, saudara. Pernah mengatakan Jokowi cawe-cawe. Hei, 2017 Jokowi sudah cawe-cawe, berusaha supaya Ahok jadi gubernur di Jakarta. Kenapa kalian diam? Sekarang baru sadar. Tapi bagus juga sih ada sadarnya. Bagus juga ya sadar, bagus juga, betul. Mudah-mudahan sadar terus, amin. Jangan sadarnya karena belum kebagian kue. Mudah-mudahan sadar betul, amin. Amin. Ini karena saya lanjut udah. Sedikit lagi aja, jangan banyak-banyak ya. Karena besok pagi saya ada acara bertemu dengan ratusan ulama di Bandung. Malamnya ada acara di Padalarang, di tempat di Bandung Kota. Di Bandung Kota malamnya tablik akbar di Bandung Kota, ya ikhwan. Jadi siangnya kami ada silaturahim dengan ratusan ulama di Bandung, pimpinan pondok pesantren dan majelis taklim, untuk koordinasi silaturahmi, saudara, konsolidasi dan lain sebagainya untuk menyatukan umat. Karena kondisi Indonesia saat ini tidak baik-baik saja, saudara. Ini kondisinya sangat berbahaya. Maka itu saya sengaja silaturahmi keliling seluruh Indonesia, saudara, setelah saya bebas ini, untuk merapatkan kembali barisan kita, menyatukan kembali kekuatan kita. Insya Allah tiba saatnya kita akan turun kembali bela Islam, betul? Setuju tidak? Takbir. Saya lanjut sedikit, saudara. Dulu di Jakarta, Ahok itu didukung presiden, Ahok didukung Kapolri karena presiden yang suruh, Ahok didukung Panglima TNI karena presiden yang suruh. Itu cawe-cawe namanya, sudah. Kemudian seluruh pegawai negeri di Jakarta diwajibkan pilih Ahok. Nggak pilih Ahok diberhentikan, saudara. Nggak sampai di situ, para menteri, saudara, dukung Ahok, konglomerat dukung Ahok, pengusaha diancam kalau tidak dukung Ahok, saudara. Nggak sampai di situ lagi, saudara. Bahkan, saudara, semua televisi mainstream dukung Ahok, lembaga-lembaga polling dukung Ahok, pengamat politik dukung Ahok. Bahkan di TV mereka sudah berani sesumbar, Ahok pasti menang 1000%, Ahok pasti menang 1 putaran. Itu mereka yakin, saudara. Bukan mereka tidak yakin. Kenapa? Karena kekuatan politik, sosial, ekonomi, saudara, semua sudah mereka kuasai. Bahkan TNI, Polri sudah mereka kuasai. Nah, terus kita mau menang dalam ilmu politik, nggak masuk kamus, saudara. Terus kita berpikir bagaimana caranya menang. Oh, minta pertolongan Allah.
Bagaimana supaya Allah tolong? Oh, kita mesti bersatu dong. Makanya kita ajak ulama-ulama bersatu, saudara. Dari mana-mana, walaupun pilkadanya di Jakarta, tapi itu pilkada Jakarta rasa pilpres, saudara. Itu pilkada rasa pilpres, saudara. Kenapa? Semua kekuatan politik turun, saudara. Kita undang ulama-ulama dari Madura, ulama dari Kalimantan, ulama dari Sumatera, Jawa Barat, udah nggak usah dibilang semua, saudara. Hampir semua ulamanya turun, saudara. Rame-rame kita turun. Ada aksi 411, ada aksi 212. Catat baik-baik, kalau tidak ada aksi 411, saudara, Ahok nggak bakal pernah diperiksa, saudara. Enggak, presiden nggak kasih. Saya ketemu Kapolri, saudara. Kapolri yang sampaikan kepada saya tanya, Pak Kapolri, kenapa Anda tidak periksa Ahok? Jawabnya singkat, belum ada perintah presiden. Saya ketemu berkali-kali, saya tuntut, periksa ini orang sudah menistakan Al-Quran, menistakan agama. Jawabnya, Habib, kalau saya periksa tanpa izin presiden, ini pangkat saya dicopot. Jadi kalau Jokowi nggak cawe-cawe, bohong, saudara. Itu cawe-cawe bukan? Cawe-cawe bukan? Tapi karena umat Islam turun dari berbagai tempat, saudara. 3 juta orang lebih turun di aksi 411, sampai Jokowi lari dari istana, saudara. Mabur. Begitu terjadi insiden, saudara, bentrok depan istana, begitu umat saya bawa ke DPR, baru Jokowi berani balik ke istana mengumumkan bahwa Ahok akan diperiksa, saudara. Nah, berarti saya tanya, saudara, gerakan umat bagus tidak? Gerakan umat bagus tidak? Kalau antum tidak datang waktu itu, kalau ulama Purwakarta tidak dukung waktu itu, kalau majelis-majelis taklim pesantren di Purwakarta tidak mengirim santri dan jamaahnya, belum tentu kita menang, saudara. Tapi karena umat Islam dari berbagai tempat, dari Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, mana-mana, datang semua. Allah ridho, Allah suka, Allah menolong orang-orang yang mau bersatu, saudara. Betul? Takbir. Begitu juga kalau tidak ada aksi 212, Ahok nggak bakal jadi tersangka, saudara. Nggak ada Ahok jadi tersangka, walaupun mereka sudah periksa, saudara. Tetap mereka mau selamatkan Ahok. Tapi begitu ada aksi 212, hampir 8 juta umat Islam kumpul, saudara. Semuanya kumpul. Nggak ada tuh yang menyebut saya dari NU, saya dari Muhammadiyah, saya dari Al-Irsyad, saya dari Robito, saya dari FPI. Nggak ada. Kami Muslim, kami datang untuk bela Islam. Betul? Takbir. Allah ridho, Allah suka. Allah tolong. Bagaimana ditolongnya? Hasilnya kita lihat. Akhirnya, saudara, Ahok lengser dan longsor. Lengser dan di pilkada dia kalah, di pengadilan dia kalah, di penjara 2 tahun. Betul? 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 Kalau umat nggak turun, jangan mimpi Ahok ditahan, saudara. Buktinya sekarang saya buktikan. Abu Jamban, mana ada ditangkap sampai saat ini? Ada ditangkap? Sudah hina ulama, hina kiai, hina habaib, hina Islam, nggak pernah ditangkap, saudara. Kenapa? Karena umat Islam belum turun. Makanya berapa banyak penista agama, penista ulama yang sekarang ngawur-ngawur, ngadu domba ulama, mereka sudah dilaporkan ke Mabes Polri, laporan ditolak, saudara. Kenapa? Karena umat Islam belum turun. Makanya sekarang saya tanya, kalau negara ini mungkin kacau, penista agama makin banyak, PKI makin subur, yang ngadu domba kiai sama habaib makin merajalela. Saya mau tanya, biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Kalau mereka dibela oleh rezim, takut tidak? Takut tidak? Siap lawan mereka? Baik, kalau besok ini negara makin kacau, Anda saya undang lagi ke Jakarta, siap turun tidak? Siap turun tidak? Al-Quran harus menyatukan kita. Kita ini saudara Muslim, bersaudara, bukan atas dasar suku, bangsa, teritorial, bukan, tapi atas dasar iman.
Tuhan kita Allah, Nabi kita Muhammad, dan kitab suci kita adalah Al-Quran. Maka itu saya bertanya, siap bersatu? Siap berjuang lagi? Jadi nggak usah khawatir kalau kita bersatu. Enggak, rezim punya kekuatan militer, polisi, tentara, ekonomi, nggak usah takut. Kecil. Asal kita siap bersatu, takbir. Sebagai penutup, saya berikan perumpamaan. Waktu kita melawan Ahok, itu sama juga umat Islam sampan-sampan kecil mau menenggelamkan kapal induk yang besar. Tahu kapal induk? Kecil atau besar? Kapalnya besar, peralatan perangnya lengkap, saudara. Ada sampan kecil mau nenggelamin kapal induk, saudara. Masuk di akal ya? Nggak masuk di akal, saudara. Tapi kalau kapal induknya banyak, kalau kapal sudah sampannya banyak, kapal induk pasti tenggelam. Betul? Nah, itulah yang kita kerjakan. Saudara, ada sampan dari Purwakarta datang, ada sampan dari Ciamis datang. Ini sampan-sampan perjuangan, saudara. Ada sampan dari Banten datang, sampan dari Pontianak datang, sampan dari Madura datang. Ini sampan-sampan kecil menyebut Jakarta. 8 juta orang kumpul depan istana, aksi 212, saudara. Yang tadinya dilarang, yang tadinya nggak boleh, akhirnya Jokowi, saudara, lari nggak bisa, mau hadir malu, ujungnya hadir juga, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau gitu hitung-hitung Jokowi alumni 212 juga. Ayo jujur, betul? Hadir nggak dia? Jadi kalau ada yang bilang 212 itu ekstrim, Jokowi ekstrim. Kalau ada yang bilang 212 itu adalah embrio daripada teroris, berarti Jokowi teroris dong. Makanya ngomong mikir dulu, betul? Ngomong mikirnya pakai apa? Pakai otak apa pakai dengkul? Otak apa dengkul? Pakai otak, saudara. Itu kekuatan umat. Sampai Jokowi dan kroninya yang benci dengan 212, benci dengan aksi tersebut, dibuat oleh Allah tega berkutik. Saudara, Allah yang dorong, hadir kau tengah-tengah mereka. Takbir. Begitu saya tanya, pertolongan Allah dahsyat tidak? Allah kalau udah menolong sebentar, saudara, yang nggak mau datang dijewer datang. Betul? Nah, saya mau tanya, itu berkah apa? Persatuan. Jadi Anda bersatu, berjuang bersama, tulus ikhlas, nggak dibayar. Orang Purwakarta ke Jakarta aksi 212 ada dibayar? Jawab yang keempat, ada dibayar? Ikhlas, tulus, ya ikhwan. Kiai-kiai tulus. Itu tadi, saudara, alaikum berjamaah, wajib kamu berjamaah. Fa inna yadallah ma'al jamaah. Pertolongan Allah ada pada kebersamaan. Dan terbukti akhirnya kita menang. Alhamdulillah. Nah, cuman resikonya begitu kita menang, saya dapat 17 perkara, nggak tanggung-tanggung 17 perkara. Begitu dapat 17 perkara, saya hijrah ke Mekah. Ada yang nanya, Habib kenapa lari? Kalau soal hukum aneh nggak lari. Ini bukan hukum, ini politik. Gue nggak pergi sama juga gue serahin leher gue dipotong Jokowi. Betul? Takbir. Tapi dendam mereka panjang. Sampai sudah saya 3,5 tahun di Mekah, pulang dendam itu tetap ada, saudara. Mereka rencanakan untuk membunuh saya, akhirnya 6 santri yang terbunuh, saudara. Itulah peristiwa KM 50. Kemudian KM 50, saudara, dijanjikan oleh Kapolri akan diusut kembali kalau ada novum, ada bukti baru. Saya sudah jawab kepada Kapolri, novumnya ada, Pak. Apa itu novumnya? CCTV KM 50 yang diumpetin aparat sampai sekarang, saudara. Saya heran, Pak. Giliran KM 50 CCTV hilang. Giliran kasus Afif di Sumatera Barat CCTV hilang. Giliran kasus Vina, saudara, di Cirebon CCTV hilang.
giliran urusan tilang kendaraan CCTV ada terus. Betul. Padahal CCTV kendaraan itu yang melanggar jutaan orang di setiap kota sudah. Enggak ada yang hilang. Semuanya ada. Oh, Anda sudah melanggar karena melanggar lampu merah. Mana buktinya? Ini rekamannya. Ada. Ada, saudara. Anda sudah melanggar karena nggak pakai seatbelt. Mana buktinya? Ini foto dari CCTV. Ada. Jutaan ribuan kejadian, saudara, urusan tilang menilang CCTV ada. Giliran KM 50 CCTV, kasus Vina CCTV, kasus Sambo CCTV, kasus Afif CCTV, kasus Kanjuruhan hilang juga. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Masya Allah, kira-kira jelas gak? Kalau gitu negara kita baik-baik saja atau tidak baik-baik saja? Nah, sekarang saya tanya yang terakhir nih semua, siap bersaudara? Siap bersatu? Siap bersatu bela Indonesia? Siap bersatu bela Palestina? Siap bersatu bela ulama? Siap bersatu bela kiai? Siap bersatu bela ajengan? Siap bersatu bela pesantren? Siap bersatu bela habaib? Takbir! Insyaallah kalau kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Bapak Ibu, kita sudah menyimak. Yang pertama ada Bapak Prabowo Subianto mengingatkan kepada menteri-menterinya ya, yang mana apabila tidak setuju dengan statement atau kinerja visi misi dari Bapak Prabowo Subianto, segera keluar dari pemerintahnya ya, dengan tegas memberikan sebuah peringatan kepada menteri-menterinya. Jika tidak setuju, silakan keluar. Kita apresiasi buat Bapak Prabowo Subianto ya. Semoga nanti di era beliau kita menjadi masyarakatnya sejahtera. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu juga ada Habib Rizik Syihab ya, ceramah tentang ya Bapak Joko Widodo yang mana di era pemerintahannya ya banyak sekali tidak ini terhadap rakyat. Oke, kita doakan Bapak Prabowo Subianto sehat selalu dan Habib Rizik Syihab imam besar sehat selalu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Oke, itu dia informasi kali ini, semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Sampai berjumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.